Ya, baik. Sekarang saya bersama dengan Bapak Iwayan Sumadita, Sumadita selaku Ketua DPC Aptrindo Surabaya. Kota Surabaya. Baik, terima kasih Pak Wayan sudah meluangkan waktu dengan Trasgo News. Pak. Sama-sama. Menarik Pak, terkait dari profil dari Aptrindo Surabaya ini kan Bapak baru terpilih di Januari ya? Saya terpilih di bulan 11. Oh, bulan 11. 2023. 2023. Itu sebelum jauh terkait program kerja yang dijajaki oleh Aptrindo Surabaya, mungkin kelas balik sebentar Pak, dinamika di organisasi dari Aptrindo seperti apa Pak? Baik, untuk dinamika organisasi sendiri, masa jabatan dari ketua lama itu berakhir di bulan Mei 2023. Kemudian dikarenakan kegiatan Muscap ini diadakan di bulan 11, maka kemudian dibentuklah DPC Caretaker. Kan dibentuk DPC Caretaker, kebetulan saya dipercaya oleh DPP untuk menjabat sebagai ketua. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu kami persiapkan Muscap DPC Surabaya ini yang kebetulan berbarengan dengan Musda DPD Jawa Timur. Yang diadakan di Hotel Shangri-La kalau tidak salah 15 November 2023. Nah, di sana pada saat pendaftaran calon, ternyata teman-teman dari anggota DPC Aptrindo sendiri di Surabaya itu belum ada yang berkenan untuk menjabat. Jadi mau tidak mau, saya harus berkorban mencalonkan diri sebagai calon tunggal. Nah, kemudian di sana karena tidak kita melawan kota kosong, kita terpilih kembali untuk menjadi ketua DPC yang definitif. Gitu. Tapi sebenarnya dari Pak Wayan sendiri aktif di Aptrindo Surabaya per kapan? Saya menjadi anggota Aptrindo itu mulai tahun 2020. 2020. Kemudian pada saat itu sempat saya juga ditawari untuk menjadi pengurus untuk mengurus angkutan bahan pangan. Tapi saya sendiri tidak tahu pada saat itu, tidak menerima susunan kepengurusan dan sebagainya. Saya tidak tahu apakah itu benar dilakukan mengisi kekosongan jabatan itu atau tidak, saya juga nggak tahu. Artinya sedikit banyak di periode sebelumnya Bapak juga masuk di pengurusan nih ya? Sepertinya seperti itu, karena saya tidak pernah mendapatkan susunan kepengurusan yang baru, tetapi saya pernah dihubungi, diminta untuk ikut bergabung di dalam kepengurusan. Sampai akhirnya Bapak diberi amanah dan menjadi calon tunggal gitu, apa yang membuat Pak Wayan menerima, Pak? Jadi pada saat itu sebenarnya ya karena sudah tidak ada calon lagi. Mau tidak mau sebagai ketua DPC Caretaker harus bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi. Mau tidak mau saya mencalonkan diri kemudian untuk itu. Masih ingat nggak Pak, waktu Bapak dilantik, pidato pertama apa yang disampaikan ke semua anggota Pak? Pada saat itu pidato pertama saya itu, saya meminta bantuan kepada anggota, semua anggota untuk selalu tetap guyup rukun di dalam bendera Aptrindo. Karena Aptrindo ini bagikan rumah kita, pengusaha-pengusaha terakhir yang ada di Surabaya. Melalui Aptrindo ini harapan saya, ini menjadi misi juga ya, misi saya adalah menjadikan Aptrindo ini penyambung lidah dari pengusaha-pengusaha truk yang ada di Surabaya, terutama kepada pelabuhan-pelabuhan dan juga stakeholder yang ada terkait dengan aktivitas di pelabuhan ataupun dengan terkait dengan regulasi-regulasi yang saat ini berbagai macam bentuknya. Nah, seperti apa teman-teman anggota DPC ini dalam rangka penyesuaian kegiatan usahanya terhadap regulasi yang sudah ada. Ini menjelang memasuki semester 2 Pak ya. Tentunya kan sudah beberapa program kerja yang sudah dilaksanakan oleh kepengurusan dari Bapak. Progres sampai hari ini seperti apa Pak? Sampai saat ini program kerja yang sudah kita lakukan di antaranya adalah sertifikasi. Sertifikasi driver ini sudah mencakup di bidang pendidikan, di bidang transportasi umum juga kita dapat, karena sertifikasi ini juga sangat bermanfaat bagi anggota kita dalam rangka mencapai SMK untuk NIB yang terverifikasi. Apa urgensinya dari Aptrindo sampai harus melaksanakan sertifikasi ini Pak? Apakah memang di lapangan sering terjadi kecelakaan yang memang karena drivernya kurang kompeten atau seperti apa?
Sebenarnya kalau dari sisi driver sendiri itu kan untuk kecelakaan itu banyak faktor. Kita tidak bisa menyalahkan hanya dari sisi driver. Bisa jadi ada malfungsi terhadap kendaraan dan juga dari faktor luar dari orang lain. Bisa jadi kita hanya menjadi korban. Gitu. Tetapi dengan adanya kompetensi ini, kita mengharapkan anggota Aptrindo memiliki driver-driver yang bisa dipercaya untuk membawa kendaraan dan juga muatan yang nilainya miliaran. Itu. Jadi lebih kepada itu, untuk yang terutama adalah untuk dalam rangka memenuhi persyaratan dari SMK. Berarti juga dari bentuk komitmen dari Aptrindo Surabaya untuk pemenuhan dari SMK gitu ya Pak? Betul. Jadi kami Aptrindo ini adanya dari anggota, bekerja untuk anggota dan outputnya untuk anggota kembali. Jadi apa yang kami lakukan di Surabaya ini berusaha bagaimana mengadakan pelayanan yang terbaik untuk anggota, termasuk dalam rangka anggota memenuhi kebutuhan persyaratan terverifikasi dari NIB itu, yang mana salah satunya adalah sertifikasi driver. Gambaran SMK di luar memang harus kompeten di sisi driver, apa saja sih Pak? Jadi SMK itu persyaratan yang perlu orang lain membantu itu diantaranya adalah satu, sertifikasi driver, yang kedua adalah terkait dengan GPS dan sebagainya. Nah, saat ini kami sudah bekerja sama dengan sebuah vendor GPS, yang mana vendor tersebut sudah menjadi anggota kehormatan, dan itu adalah sebuah langkah maju dari DPC Aptrindo dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik terhadap anggota. Jadi ini bentuk dari komitmen dari Aptrindo Surabaya untuk memenuhi SMK yang memang sudah menjadi aturan gitu ya. Betul sekali. Jadi kami Aptrindo, DPC Aptrindo Surabaya ini berusaha bagaimana, apa sih kebutuhan dari anggota, kita tampung untuk bisa kemudian kita carikan solusi yang terbaik agar semua anggota bisa memenuhi ketentuan dalam rangka mereka berusaha dan melakukan kegiatannya sehingga bisa membawa kemajuan bagi perusahaannya masing-masing. Nah, kalau sudah perusahaan anggota maju, tentunya support kepada DPC Surabaya sangat diharapkan sekali tentunya. Per hari ini untuk jumlah perusahaan yang sudah tergabung dengan Aptrindo Surabaya? Saat ini jumlah anggota dari DPC Surabaya sendiri sekitar 145 perusahaan. Dari 145 itu gambaran armadanya berapa total Pak? Armada total sekitar 2.000 armada yang kita kelola. 2.000 ya Pak? 2.000. Itu terkonsentrasi semua di Surabaya Pak? Atau mayoritas adalah pengusaha angsuspel. Mayoritas, tetapi ada beberapa juga yang bergerak di kargo umum. Dominan mungkin bisa dikatakan di atas 50% memang angsuspel gitu? Betul sekali. Dan ini apakah memang yang menjadi concern utama dari Aptrindo Surabaya Pak? Waktu ketika misal dari Aptrindo melakukan audiensi ya waktu itu bulan Januari dengan Pelindo Pak. Apa-apa yang disampaikan waktu itu? Jadi pada saat itu kami ada audiensi dengan Pelindo, itu ada beberapa hal yang kita sampaikan terkait dengan isu-isu yang ada di pelabuhan. Jadi mulai dari adanya beberapa keluhan anggota terkait pelayanan dari pelabuhan-pelabuhan yang ada di Surabaya, kita sampaikan, terus kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan parkir liar, kemudian buffer area terkait dengan kapal roro, terus kemudian ada juga pelayanan STID yang mungkin perlu improvement di sisi sistem pada saat sinkronisasi. Jadi pernah dan sering kali terjadi sinkronisasi dari STID di pelabuhan itu tidak diketahui oleh para anggota DPC, terutama pengusaha angkutan secara umum. Pada saat itu kalau terjadi di siang atau sore hari kita oke lah, karena kita masih ada solusi bisa menghubungi siapa. Tetapi pada saat tengah malam kita kan bingung, karena pada saat dicek STID-nya, STID sudah tidak berlaku. Padahal masa aktif dari kartu itu sampai dengan 2024. Sehingga pada saat itu terjadi kepanikan. Nah, disitulah kita sampaikan juga supaya sebelum mengadakan terkait update sistem yang menyebabkan harus kartu itu disinkronisasi dengan sistem yang baru, paling tidak ada pemberitahuan melalui kami, sehingga kami sebagai pelayan dari pengusaha angkutan anggota ya, kita ini pelayan sebenarnya, bukan
seorang pimpinan atau apa, kita ini lebih kepada pelayanan terhadap anggota. Jadi kami adalah pelayan dari anggota kami. Sehingga dalam pelayanan itu kami tidak mengalami kesulitan dan bisa memberikan penjelasan. Tetapi semua bisa kita selesaikan dengan mudah pada saat itu. Oke. Di luar itu problem apa saja, Pak, selain STID tadi? Selebihnya di pelabuhan, problem yang normal terjadi di pelabuhan seperti adanya update sistem yang menyebabkan kemacetan atau adanya sistem yang krodit sehingga terjadi hang atau sebagainya, sehingga memerlukan maintenance yang menyebabkan kemacetan. Itu saja sih selebihnya. Kalau terkait yang sempat ramai, Pak, sampai dari isu nasional yang kontainer tertahan di Tanjung Perak, itu apa juga memberi dampak, Pak, di Aptrindo Surabaya? Jika kita melihat fenomena yang kemarin itu 9.000 sekian kontainer tertahan di Surabaya karena tidak bisa dikeluarkan. Secara arus ekspor impor, saya melihat itu masih berjalan dengan normal. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah setelah 9.900 kontainer sekian itu bisa keluar dari pelabuhan. Itu yang menjadi dampak pada saat kita mengembalikan empty kontainer ke depo. Itu selama 2 minggu terjadi kredit di depo kontainer, di beberapa tidak semua ya, di beberapa depo kontainer, sampai akhirnya kami harus turun untuk mengadakan audiensi kepada depo-depo tertentu agar bisa dicarikan solusi oleh depo-depo tersebut. Oke, justru problem itu terjadi ketika semua sudah keluar, Pak, ya. Betul. Dan itu sekali. Kredit di depo kontainer. Betul gitu. sekali. Karena secara kebetulan pada saat kontainer itu bisa keluar, kapal-kapal feeder dari depo tersebut datang juga dengan membawa jumlah teus yang besar, sehingga arus lalu lintas in out di depo itu tidak bisa berjalan dengan lancar dan sebagaimana mesti biasanya. Oke. Pak, terkait terminal penunjang seperti Teluk Lamong, terus TPS Surabaya atau terminal Nilam, apakah juga ada isu, Pak? Terkait dengan itu, isu secara umum tidak ada. Tetapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa sistem itu terkadang juga ada trouble. Hanya itu, sebatas itu saja. Terkait dengan isu-isu yang khusus, kami belum mendapatkan laporan dari anggota. Tapi sebenarnya posisi ketiga terminal itu seberapa penting, Pak, untuk menunjang pelabuhan utama di Tanjung Perak? Terkait dengan kegiatan ekspor impor kontainer terutama, kita bilang 3 terminal itu sangatlah urgent. Karena 3 terminal itu adalah pintu keluar masuk utama kegiatan ekspor impor yang ada di kota Surabaya dalam rangka melayani Jawa Timur area tentunya. Oke. Kaitannya dengan akses infrastruktur menuju pelabuhan, apakah sejauh ini tidak ada kendala? Nah, kalau kita bilang infrastruktur, kita harus melihat case by case ya, per pelabuhan. Kalau dari pelabuhan Teluk Lamong sendiri, kita bisa melihat bahwa di pelabuhan Teluk Lamong sudah ada jembatan tol yang langsung menghubungkan antara Teluk Lamong dengan tol, tetapi belum bisa difungsikan. Itu sangat sayang sekali, padahal jembatan itu sudah ada sekitar mungkin 5 tahun yang lalu mungkin ya. Sekitar itu, tetapi masih belum bisa berfungsi secara optimal sampai saat ini. Nah, infrastruktur yang seperti itu sangat-sangat menunjang kegiatan kita, kecepatan pengiriman lalu lintas arus in out barang yang ada di pelabuhan Teluk Lamong. Karena selama ini sering terjadi kemacetan di Teluk Lamong yang mengular sampai di Jalan Tambak Langon. Dan itu efeknya sangat-sangat luar biasa. Karena kemacetan di Jalan Tambak Langon ini, Tambak Osowi Langon ini akan menyebabkan kemacetan sampai di Margomulyo. Jadi efeknya sangat panjang sekali. Makanya saran kedepannya mudah-mudahan jembatan tol yang sudah ada di Teluk Lamong dengan yang menghubungkan dengan tol Romo Kalisari itu bisa segera berfungsi sehingga kelancaran arus barang dan jasa in out-nya dari Teluk Lamong itu bisa lebih baik lagi. Oke, sebenarnya menurut dari Aptrindo Surabaya, apakah ada urgensi, Pak, untuk pemerintah, entah itu daerah atau mungkin pusat, untuk mensupport, apakah perlu dibuat jalur khusus logistik untuk mempermudah akses pergerakan barang di Surabaya dan sekitarnya itu? Jadi jalur akses logistik itu memang sangat kita perlukan, karena kita
mengoperasikan kendaraan-kendaraan dalam ukuran yang besar. Sementara kalau jalan nasional kita pakai untuk jalur akses logistik, itu jalan nasional banyak kepentingan. Betul. Mulai kendaraan roda 2, sepeda angin, kendaraan roda 4, dan juga kendaraan-kendaraan ada lainnya. risiko fatalitas di sana. Ada risiko fatalitas di sana. Nah, kalau seandainya ada jalur logistik khusus, maka kemacetan tidak akan mempengaruhi dari kegiatan orang-orang selain pengusaha logistik. Jadi kegiatan lainnya tidak mengganggu masyarakat, kita bilang itu. Apakah dari pemerintah belum ada wacana itu, Pak? Kalau dari pengamatan dari Pak Wayan? Kalau dari saya, pengamatan saya sendiri selaku pengusaha logistik ini ya, ada beberapa bottleneck yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Di titik mana saja itu, Pak? Yang antara lain beranjangan, yang menghubungkan antara Tambak Langon dengan Osowilangun. Itu ada bottleneck yang sering sekali menyebabkan kemacetan parah di wilayah Tambak Langon dan juga efeknya sampai ke Margomulyo. Dan yang kedua adalah jembatan Greges. Tetapi di jembatan Greges ini tidak terlalu crowded dan tidak terlalu sering menyebabkan kemacetan seperti halnya di jembatan Osowilangun, di jembatan Beranjangan itu. Jadi kalau seandainya infrastruktur itu dibenahi oleh pemerintah, saya rasa harus lalu lintas barang dan jasa yang ada di Tambak Langon dan Perak sekitarnya sangat lancar sebenarnya, sangat worth it, karena yang lainnya jalannya sudah 3 row, sementara dari 3 row itu berubah menjadi 1 row. Nah, itu yang menyebabkan apalagi disiplin kita dalam berlalu lintas masih kurang. Sebenarnya kalau melihat ke belakang untuk wacana akses langsung ke pelabuhan, itu kan sebenarnya sudah ada ketika di zaman Pak Bu Risma, ada wacana tol tengah itu, Pak. Apakah itu masih visible untuk dilakukan, Pak? Kalau tol tengah kota ini bukan tidak mungkin ya, masih mungkin dilaksanakan, tetapi memerlukan biaya yang besar, kemudian proses yang tidak mudah, karena itu akan mempengaruhi kemacetan pada saat proses pembangunannya di tengah kota. Tetapi tetap bisa dimungkinkan, Tapi memang ya kita pikirkan, luar biasa sekali nanti itu, memerlukan penanganan arus lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan juga yang lain-lainnya. Belum lagi resistensi dari masyarakat. Betul sekali. Resistensi dari masyarakat yang terkena jalur itu. Ya kalau mungkin ganti untung, kalau ganti rugi bagaimana? Itu yang sementara permintaan dari masyarakat itu kan harga pasar. Nah kalau pemerintah tidak melihat hal itu akan menjadi polemik yang berkepanjangan dan akan memperlambat, bahkan bisa membatalkan proses itu sendiri. Walaupun sebenarnya dari pelaku logis sangat membutuhkan itu, Pak. Sangat membutuhkan sekali, karena kelancaran arus lalu lintas dan barang. Surabaya ini kan sebagai metropolis kedua, adalah pelabuhan terbesar kedua setelah Jakarta. Semakin tahun tingkat kedatangan kontainer ke Surabaya ini semakin banyak, sehingga lalu lintas dari tol pinggir itu akan sudah semakin penuh, bahkan hampir setiap sore terjadi kemacetan. Nah, solusinya mungkin tol tengah kota itu salah satu. Baik, dari Aptrindo Surabaya kan juga selain dari melakukan audiensi dengan Pelindo kan juga melakukan audiensi dengan Disub Kota, Pak. Betul. Apa juga yang disampaikan waktu itu? Jadi pada saat itu kita mengadakan audiensi kepada Disub Kota dalam rangka kita membicarakan terkait AMDAL dari beberapa depo sebelum terjadinya kemacetan. Jadi AMDAL dari beberapa depo itu kita pertanyakan kepada Disub Kota untuk bisa dicarikan solusi. Apakah Disub Kota akan meneruskan laporan itu kepada Disub Provinsi atau bagaimana? Tetapi kami sebagai pengguna jalan raya seringkali kita dirugikan. Begitu ada kejadian, insiden, kita sebagai pengusaha tracking selalu menjadi korban, walaupun belum tentu kita yang melakukan kesalahan. Itu yang kadang-kadang kita repot juga. Makanya kami mengadakan audiensi kepada Disub Surabaya untuk bisa membantu mendorong mengecek AMDAL Lalin terkait dengan depo-depo yang ada di posisi-posisi yang kita rasa kok kurang pas
seperti depo yang ada di tengah pemukiman. Hmm. Sehingga kalau depo di tengah pemukiman, kendaraan besar dan kendaraan kecil itu sangat-sangat dekat sekali, di mana lalu lintasnya juga kondisi jalannya cuma 2 row, sehingga itu sangat memperbesar kemungkinan adanya accident di jalan. Itu. Apakah sudah ada tindak lanjut dari Dishub Kota, Pak? Dishub Kota masih belum, tetapi kita sudah audiensi juga kepada Dishub Provinsi. Oke. Jadi kita diundang untuk membicarakan masalah antara lain terkait depo itu oleh Dishub Provinsi. Gitu. Dan itu sudah diadakan beberapa penanganan terkait itu. Jadi Dishub Provinsi sudah turun ke depo-depo di beberapa depo dan sudah di-report juga kepada kami, dan itu saya rasa mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang positif untuk kedepannya. Oke, baik. Dari beberapa isu tadi, sebenarnya yang menjadi isu bersama teman-teman transporter khususnya Pak ya di Surabaya, di Jawa Timur itu apa sekarang Pak? Kalau isu yang terkeren sekarang ya terkait dengan adanya sertifikasi halal, ini sangat-sangat membingungkan kami sebagai pengusaha logistik. Kenapa membingungkan? Tidak semua customer kami itu membutuhkan sertifikasi halal. Nah, kalau kami pengusaha logistik dipaksakan untuk harus memiliki sertifikasi halal, sejauh mana efeknya itu nanti kepada pemilik barang sendiri? Karena kami selaku yang mayoritas pengusaha angsuspel ini tidak terlalu bersentuhan langsung dengan komoditi, dengan barangnya Pak. Dengan barangnya, tetapi kami hanya bersentuhan dengan kontainernya. Seharusnya bukan trackingnya yang disertifikasi halal untuk itu, tetapi lebih kepada kontainernya yang bersentuhan langsung dengan komoditasnya. Tetapi hal itu masih kita belum mendapatkan kejelasan. Itu yang kita sayangkan, dan mungkin kedepannya itu akan kita adakan seminar terkait itu dengan mendatangkan narasumber langsung dari pembuat aturannya. Tapi memang apakah memang ada permintaan untuk itu Pak ya? Di kasus-kasus tertentu ada permintaan memang. Contoh, ada franchise minuman berkelas. Nah itu memang secara khusus meminta untuk transportasinya bisa memiliki sertifikasi halal. Tetapi yang diminta itu rata-rata bukan kontainer, melainkan box. Dan salah satu beberapa anggota kami juga ada yang berkegiatan di sana dan sudah menyelesaikan sertifikat halalnya. Jadi informasinya juga dari anggota kami itu bahwa harganya pun berbeda kalau sudah memiliki sertifikasi halal. Karena sertifikasi halal ini yang saya tahu itu ada masa berlakunya, ada perpanjangan, dan biaya pengurusannya juga tidak murah. Seperti yang disampaikan pada saat kami melakukan Zoom dengan Sukovindo beberapa bulan yang lalu. Harga yang berbeda yang dimaksud apa? Harga tarif muatannya? Tarif muatannya yang berbeda. Ketika sudah sertifikasi akan berbeda gitu? Betul sekali. Oke. Dengan kebingungan ini mungkin apakah nanti dari pihak Aptrindo Surabaya akan mengundang dari pihak entah itu Kemenak atau MUI Pak untuk memberi penjelasan atau sosialisasi gitu? Memang rencananya kami pada saat Raker 2025 besok kita akan mengundang MUI. Kenapa kita diadakan di Raker 2025? Karena di tahun ini kami sedang mengadakan persiapan dalam rangka pembangunan gedung bersama Aptrindo Jawa Timur. Jadi kantor DPD Jawa Timur dan DPC Surabaya akan berada di satu atap pelayanan, sehingga memudahkan anggota nantinya untuk bisa berkomunikasi dengan kami di pengurus, dan juga bisa menjadi salah satu meningkatkan marwah dari Aptrindo sendiri, asosiasi ini sendiri. Pak, kembali dari audiensi dengan Dishub Kota itu, apakah ketika itu dari pihak Aptrindo menyampaikan soal komitmennya terhadap penindakan odol Pak juga? Nah, terkait dengan adanya odol ini, Aptrindo sangat-sangat tidak mendukung dengan adanya odol. Kenapa? Odol ini seharusnya tidak dilaksanakan oleh pengusaha-pengusaha angkutan. Tetapi kita juga tidak munafik juga ya. Kita harus tahu dulu
kenapa odol ini sampai ada? Oke. Kalau kita menyadari penyebab dari odol, tidak ada pengusaha yang berkeinginan untuk melakukan odol. Kenapa? Karena itu mempercepat kerusakan dari unit yang kita miliki. Yang seharusnya berat muatan kotornya itu secara aturan 15 ton, kita muati lebih. Itu kan akan mempercepat kerusakan dari armada milik kita. Jadi secara umum kami sangat tidak mendukung dengan adanya odol itu sendiri. Sebagai bentuk komitmen, di kepengurusan yang lama, kami mengundang Ditjen Perhubungan untuk secara simbolis melaksanakan kegiatan pemotongan kendaraan lainnya. Itu sudah kita laksanakan di periode yang kemarin. Oke. Jadi di lapangan sudah ada penindakan lah gitu ya? Di lapangan sudah ada penindakan di beberapa tempat, tetapi belum maksimal, belum bisa dengan maksimal, karena masih terbenturnya di lebih banyaknya kegiatan odol itu daripada petugas yang ada. Jadi mereka dari Dishub sendiri lebih mengoptimalkan penindakan odol itu di jembatan-jembatan timbang. Oke. Tadinya kan dari pihak Kemenhub kan menargetkan zero odol 2023. Betul. Melihat hari ini belum maksimal, apakah masih PR-nya akan semakin panjang Pak ke depan? Sepertinya begitu. Jadi perilaku odol ini seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa ini hanya muaranya saja. Hulunya harus kita lihat bagaimana pengusaha logistik yang lain tidak memaksakan ongkos angkut yang murah kepada kami pengusaha terakhir. Kalau dipaksakan, maka akan menimbulkan odol itu sendiri. Itu. Hulu yang dimaksud apakah juga termasuk pemilik barang, Pak? Itu yang kami maksud memang. Kalau pemilik barang tidak diberikan regulasi khusus terkait ongkos angkut atau tarif angkut, maka muaranya adalah odol. Tetapi jika mungkin melalui Disperindak mungkin untuk bisa memberikan edukasi kepada teman-teman pengusaha supaya tidak meminta ongkos angkut yang sangat murah. Tetapi itu efeknya akan besar. Besar bagaimana? Begitu ongkos angkut itu menjadi mahal, maka secara otomatis harga barang akan naik. Karena ongkos distribusinya yang mahal. Jadi ini adalah sebuah fenomena yang harus kita sadari bersama. Begitu ongkos distribusi mahal, otomatis kenaikan harga barang tidak bisa kita hindari. Oleh sebab itu pemerintah mungkin saat ini masih mencari cara bagaimana caranya ongkos angkut naik tetapi harga barang tidak naik. Apakah nantinya dari pihak Aptindo juga akan melakukan audiensi dengan beberapa asosiasi pemilik barang, Pak, untuk terkait komitmen ini gitu, Pak? Sebenarnya kita sudah merencanakan hal yang seperti itu, tetapi kita harus lihat ke depannya lagi. Kita tidak bisa melakukan itu sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah terkait dengan hal itu, karena kami sesama asosiasi harus menjalin kerjasama yang baik. Tetapi diregulasilah kita akan bermain untuk itu, karena kalau kita berbicara sesama asosiasi tentunya hanya bisa sebatas wacana. Tetapi pada saat kita berbicara dengan regulator, itu bisa menjadi sebuah keputusan nantinya untuk menjadikan bagaimana kita transportasi ini lebih maju lagi di Indonesia. Baik. Pak Wayan bisa refresh lagi program kerja yang sudah dicanangkan ketika Bapak terpilih apa saja, Pak? Jadi program kerja kami yang pertama yaitu memberikan edukasi, sudah kami kerjakan dengan bentuk sertifikasi. Kemudian kita juga mengedukasi supir ini ya. Kemudian kita juga mengedukasi pengusaha terkait dengan tagihan-tagihan macet. Kita sudah berusaha mengedukasi dengan adanya seminar hukum kemarin. Jadi seminar hukum kemarin membahas tips, trik, dan juga solusi kalau kita menghadapi tagihan macet. Itu. Soal digitalisasi, Pak, apakah ada concern terkait itu, Pak, dengan tren hari ini? Terkait dengan digitalisasi, yang pertama dari sisi asosiasi sendiri,
kita sudah memiliki software yang namanya Siap Terindo. Siap Terindo ini sudah terhubung langsung dengan STID. Sehingga cukup dengan satu pintu di Aptrindo, maka STID itu sudah langsung terproses dengan sendirinya. Karena sistem kita sudah terkonek. Itu digitalisasi pertama yang kita lakukan untuk anggota kita. Dan melihat aturan SMK itu kan tadi disampaikan bahwasanya ada keharusan menggunakan GPS. Betul. Itu apakah bentuk digitalisasi gitu, Pak? Kalau GPS ini lebih kepada kita sebut bukan digitalisasi terkait dengan bagaimana hubungan kita dengan pelabuhan, tapi GPS ini lebih kepada kepentingan kita pengusaha terhadap pemenuhan regulasi. Jadi tidak ada sebuah sistem yang berubah dengan adanya GPS ini. Baik. Terakhir Pak Wayan, dari obrolan banyak tadi yang isu yang disampaikan gitu, apa masukan dari Aptrindo Surabaya terhadap semua instansi terkait ya Pak, entah itu kepolisian, Disub, atau mungkin Pelindo? Silakan Pak. Jadi kalau untuk kita mulai dari Disub, kami mohon bantuan agar kondisi jalan yang ada baik nasional, provinsi ataupun jalan daerah bisa diperbaiki lagi sehingga itu dapat mengurangi tingkat fatalitas ataupun accident lah kita bilang yang selama ini sering terjadi. Kemudian juga mohon diperhatikan terkait amdalalin yang ada di depo-depo yang sekarang sudah eksis. Amdalalin itu sangat penting karena bagaimanapun juga jalan itu milik bersama, bukan milik kami saja. Begitu ada kemacetan, kami yang disalahkan karena kami truk besar yang menyebabkan kemacetan salah satunya. Kasihan orang-orang yang sama-sama menggunakan fasilitas umum tersebut. Kemudian terkait dengan kepolisian, kami mohon bantuannya agar kami pengusaha tracking tidak selalu menjadi tersangka pada saat itu, karena belum tentu kita menjadi tersangka. Kadang kesalahan ada pada pengguna jalan yang lainnya, tetapi yang ada saat ini adalah yang besar harus selalu mengalah untuk yang kecil, dan itu tidak menguntungkan sekali buat kami. Walaupun posisi kami benar, kami harus menyelesaikan banyak permasalahan di depan kami, yang mana seharusnya kalau posisi kami benar, kami bisa mendapatkan fasilitas kemudahan-kemudahan, tetapi karena status kami tersangka, akhirnya kami harus banyak menyelesaikan permasalahan di depan setelah ada SIM itu sendiri. Terkait dengan Pelindo, fasilitas-fasilitas yang ada di Surabaya, di pelabuhan yang ada di Surabaya ini sudah bagus, tetapi perlu ditingkatkan lagi terkait dengan buffer area. Karena truk-truk yang menggunakan fasilitas kapal ro-ro sampai saat ini masih belum disediakan buffer area yang memadai. Kemudian kita juga menyadari bahwa harga tanah di Surabaya ini sangat mahal, sehingga tidak semua pengusaha angkutan bisa berinvestasi untuk beli tanah. Barangkali Pelindo bisa memfasilitasi sebuah parkiran umum untuk teman-teman pengusaha yang masih belum memiliki garasi sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, harga tanah di Surabaya ini sudah melambung luar biasa. Kalau kita berpikir secara pengusaha, daripada beli tanah yang statis dan nilainya lama sekali untuk berkembang, lebih baik kita beli unit untuk kita bisa mengembangkan usaha kita lebih signifikan lagi. Itu. Mungkin closing statement Pak, paling terakhir untuk para transporter yang mungkin belum bergabung dengan Aptrindo Surabaya, apa yang ingin disampaikan Pak? Baik, Bapak Ibu pengusaha angkutan yang ada di Surabaya, saya sangat menyarankan Bapak Ibu bergabung dengan Aptrindo, karena Aptrindo akan menjadi jembatan bagi Bapak dan Ibu dalam rangka kesuksesan usaha dan Bapak dan Ibu, dan juga dalam rangka pemenuhan segala regulasi. Jadi Bapak Ibu pada saat ada pertanyaan, kami Aptrindo siap untuk memberikan jawaban, sehingga kedepannya terkait regulasi dan juga peraturan yang ada di Surabaya terkait dengan pengusaha angkutan, Bapak Ibu lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Wayan untuk waktunya. Sukses untuk program kerjanya Pak. Sama-sama. Saya juga terima kasih atas kesempatannya. Dengan adanya podcast ini, harapan saya juga pengusaha tracking yang ada di Surabaya sadar bahwa asosiasi ini sangat penting. Terima kasih Bapak.